Amin. Waruya anna ba'dal muluki kharaja min mulkihi bagtatan. Faqila lahu fi zalika faqala ra'aitu sya'rataini qad biyaddata min lihyati fanat fatuhuma fatala'at sanian. Segenap para asatizah, para bapak, para ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah di kesempatan subuh kali ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di hari yang mulia, di waktu yang mulia. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Kembali kita bahas kitab pedoman kita pada pagi hari ini, melanjutkan bacaan 2 minggu yang lalu. Di sini pengarang kita menjelaskan dengan redaksinya waruya, dan diriwayatkan dan diceritakan anna ba'dal muluki, bahwasanya ada sebagian daripada raja-raja kharaja, keluar siapa ba'dul muluk min mulkihi, dari istana rajanya bagtatan, secara mendadak. Faqila lahu fi zalika, maka dikatakan terkait tentang hal itu kepadanya. Faqala, lalu raja yang keluar dari istananya ya kemudian menjawab, kenapa saya sampai keluar dari singgahsana raja saya di sini? Ya, lalu dijawab, ra'aitu sya'rataini, saya baru saja melihat ada 2 helai rambut qadib yaddato, sungguh yaitu udah memutih. Jadi ini raja ya, lihat-lihat rambutnya ada 2 lembar yang sudah mulai memutih. Ya, ada 2 helai rambutnya yang udah keluar uban. Nah, seperti itu. Dia berpikir tuh, waduh, nih kenapa ini? Ada 2 helai rambut yang ada di kepala saya sudah mulai memutih. Ya. Min lihyati, dari rambut yang ada di jenggotnya. Ya. Jadi 2 helai rambut jenggotnya, 2 helai jenggotnya yang sudah memutih. Panat patuhuma, lalu saya cabut. Ya, jadi 2 helai jenggotnya tuh yang udah mulai beruban putih dicabut sama nih raja. Fatala'ata sanian, lalu muncul lagi 2 lembar ya rambutnya tersebut yang kedua kalinya. Panat patuhuma, lalu saya cabut lagi, copot lagi, cabut lagi. Fatala'ata salisan, muncul lagi 2 lembar ya jenggotnya yang memutih yang ketiga kalinya. Udah nggak dicabut lagi dah ya. Jadi tumbuh putih dicabut ya, tumbuh lagi, cabut lagi, tumbuh lagi ya. Udah dah, nggak usah dicabut dah. Summa ta'ammaltu, kemudian saya merenung, saya berpikir fihi, terkait tentang 2 helai rambutnya yang udah memutih, 2 jenggotnya yang udah beruban. Fakultu, lalu saya simpulkan, saya berkata ya. Jadi tadi mikir-mikir, dia merenung-merenung, akhirnya dia bisa ambil kesimpulan begini, dibilang bapak ibu saudara, hadzani rasulani, 2 lembar ya rambut yang udah memutih ini merupakan utusan mir rabbi, dari Tuhanku. Dibilang gitu, oh ini nih kita utusan nih dari Tuhan, dari Allah, ngasih tahu peringatan. Nah begitu. Jadi kita ini udah tua berarti, karena udah apa, tumbuh ya rambut yang memutih ya. Jadi hadzani rasulani, disimpulkan begitu bapak saudara, disimpulkan sendiri, oh ini rasulani, 2 utusan dari Tuhanku, an atrukan dunia,
saat ini saya udah suruh tinggalin dunia. Udah dah, nggak usah nyalonin jadi presiden ya Tuhan. Nah, begitu ya. Nah, begitu dia nggak mau dah. Ya, biar kasih kesempatan yang lain dah. Nah, seperti itu. Jadi ditinggalkan dah tuh singgasana istana rajanya. Ya, karena dia ya udah punya pikiran tuh saya akan tinggalkan dunia. Wa ta'ala ilayya, dan sungguh amat tinggi Allah kepada saya. Jadi ini merupakan salah satu utusan dari Allah. Allah begitu mulia, agung, sampai-sampai dia memberikan apa? Yaitu peringatan kepada saya. Sehingga saya harus ingat, saya harus tinggalkan dunia ini. Cakep tuh orang begitu ya. Masya Allah. Jadi dia merenung dan akhirnya ngambil kesimpulan sendiri. Dan kesimpulannya benar ini. Oh ini mah utusan dari Allah ini. Bahwa kita udah jangan terlalu cinta sama dunia lagi. Ya cukup dah. Ya begitu. Jadi cukuplah kita. Sekarang tinggalkan ya hiruk pikuk dunia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena udah tua kita. Sehingga sebentar lagi kata dia, saya akan tinggalkan dunia yang fana ini menuju Allah yang maha tinggi, yang maha agung. Fakultu, maka aku berkata lagi, sam'an wa ta'atan. Nah, dibilang begitu. Saya dengar dan saya taat. Sam'an wa ta'atan itu artinya sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa asoyna, bukan. Ya, kami dengar dan kami langgar. Itu mah orang-orang kafir, model-model Israel begitu. Ya, didengar doang, ditaatin kagak. Ya, namanya sami'na wa asoyna. Ya, kalau orang Muslim sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'atan. Ya, saya dengar dan saya taat. Falam yazal sa'ihan fil ardi, maka ia terus menerus ya dia berjalan di permukaan bumi ini. Ya, dia terus tinggalkan itu singgasana ya rajanya. Ya, dia sekarang menuju buminya Allah Subhanahu wa taala. Ya'budullaha ta'ala, dia menyembah Allah Subhanahu wa taala hatta mata, sampai dia wafat. Tuh, jadi ditinggalkan kesibukan dunia, singgasana raja, ya kemudian dia menuju ya buminya Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk ibadah aja. Jadi hari-harinya digunakan buat ibadah. Sampai kapan? Hatta mata. Sehingga dia wafat, dia meninggal dunia. Rahmatullahi taala alaihi, semoga rahmat Allah diberikan buatnya, wa alaina, buat kita semuanya. Amin. Terimalah ya ini doa ya Allah Subhanahu wa taala. Wa ansyadu, lalu mereka mendendangkan satu lagu, satu puisi ya. Di sini bilang wa zairatun lisyaibi lahat bimafroki fa adraktuha bin natfi khaufan minal hatbi. Dan datang uban. Zairah dari orang ziarah. Orang ziarah kan uban ya. Ya datang berkunjung. Datang tuh uban. Ya. Jadi uban udah datang kepada saya. Lahat, yang dapat memperhatikan itu orang yang datang atau uban yang datang. Bimafroki, ya dengan belahan kepalaku. Fa'adraktuha, maka aku menemukannya. Bin natfi, yaitu dengan saya cabut. Khaufan minal hatfi, karena takut daripada kematian. Tuh, ada orang takut keluar uban, kenapa nih uban dicabut? Ya. Karena ada rasa takut dia. Ya rasa takut tuh awalnya begitu. Ternyata akhirnya dia menyadari, oh ini nggak usah dicabut, biarin aja. Ya, ini namanya udah lampu, ya lampu kuning, peringatan dari Allah. Makanya kalau kita baca beberapa kitab itu mencabut uban hukumnya makruh. Ya, jadi biarin aja. Ya, jadi uban tuh kalau ada nggak usah dicabut, biarkan saja. Ada orang yang takut kedatangan uban, ya waduh bahaya nih. Ya, udah tua nih saya nih. Dicabut lagi, takut minal hatfi, takut mati dia. Ya seperti itu. Tapi nyatanya faqalat ala da'fi is patoltu wa innama ruwaidaka hatta yalhaqal jaishu min khalfi. Ya, maka berkata itu uban yang datang,
atas kelemahanku. Dibilang itu kamu udah lemah. Kita udah lemah nih, kau udah keluar ya rambut-rambut yang memutih. Nah itu tandanya kita udah tua, udah lemah. Nah begitu. Yang udah panjang kita hidup. Dan sesungguhnya bersabarlah kamu. Sehingga ya tentara akan menyusul dari belakang. Ya, jadi nanti sebentar lagi kita akan disusul tuh oleh tentara. Ya, ini maksud ini maknanya banyak ini. Tentara-tentara yang datang menyusul setelah aku ini di belakangnya. Ya, jadi artinya nanti malaikat maut yang akan datang. Ya, seperti itu. Nah, ini baru utusan. Sehingga nanti ketika datang malakul maut jangan bilang kok enggak ngabarin, padahal udah dikabarin tuh. Dengan datangnya apa? Ya, itu tadi utusan-utusan dari Allah Subhanahu wa taala, rambut yang udah memutih, kondisi badan yang sudah mulai melemah. Nah, itu perlu sabar kita, sabar. Sehingga nanti ada tentara yang akan menyusul datang min khalfi dari belakang. Ya, seperti itu. Waruya dan diriwayatkan anna awwala man syaba as-sayyid Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam. Diriwayatkan Bapak Ibu bahwasanya manusia yang pertama tumbuh uban itu ada Sayyid Ibrahim al-Khalil, Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Jadi yang pertama kali numbuh uban tuh baik di jenggotnya ya itu katanya Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Itu yang pertama kali manusia yang dikasih ya uban ya memutih janggutnya tuh jenggotnya yang tumbuh mulai memutih. Pertama ya sedikit dulu, sedikit. Nah ini yang dikatakan ya lamma raja'a min taqribi kurbani waladihi ila rabbihi, tatkala Nabi Ibrahim kembali daripada mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengorbankan putranya Nabi Ismail kepada Tuhannya. Itu tuh. Jadi Nabi Ibrahim kan pernah diperintahkan untuk apa? Mengorbankan putranya Nabi Allah Ismail alaihis salam dalam rangka taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai dia mengorbankan putranya yang akhirnya nanti ya diganti ya dengan seekor domba yang besar yang Allah ambil ya dari sorga. Nah kemudian Nabi Ibrahim pulang dah. Nah pada saat dia kembali, dia pulang, fasyabat min lihyatihi sya'ratan wahidatan, maka muncul dari jenggotnya satu lembar yang memutih. Pulang-pulang, ini kok jenggot saya mulai memutih. Fa'ujiba biha, kemudian dia heran, apa ini? Kok memutih yang biasanya hitam? Wa karihat zalika Sarah, kemudian istrinya Sarah enggak suka dengan hal itu. Istrinya bilang, aduh apaan itu? Dia nggak suka. Nah, bahkan disuruh apa? Disuruh ilangin, cabut kalau bisa. Ibrahim suamiku, cabut itu. Ya jenggot kamu yang udah mulai memutih. Jadi Sarah istrinya Nabi Ibrahim tidak suka melihat kondisi seperti itu. Wa qalat lahu, lalu Sarah istri Nabi Ibrahim berkata kepada suaminya Nabi Ibrahim, azilha, ilangin, cabut ya itu ubannya. Pak Aba, Nabi Ibrahim nggak mau ya, Nabi Ibrahim tidak mau, biarin aja ya begitu. Pak Aba itu artinya dia enggan. Panazala alaihi malakun. Nah pada saat dia nggak mau karena diperintahkan oleh istrinya untuk mencabut uban tersebut, lalu datang kepada Nabi Ibrahim satu malaikat. Faqala, lalu malaikat itu berkata, assalamu alayka ya Ibrahim, salam sejahtera buat kamu wahai Ibrahim. Walam yakun ismuhu ya qabla zalika illa Ibrahim, ya dan tidaklah namanya sebelum itu kecuali namanya Ibrom. Ya, jadi Ibrahim asalnya namanya Ibrahim, ya atau Abroim kalau bahasa Suryani Abraham. Ya Ibrahim jadi apa? Abraham. Nah Abraham itu asalnya Abrom. Ya, jadi setelah Nabi Ibrahim dia dengan suka
dengan sabar nerimain itu ya uban yang Allah kasih, baru diganti ditambahin huruf hamzah sama apa alif sama ha, jadi Ibrahim gitu. Jadi asalnya Abram, ya namanya Abram, baru jadi Ibrahim ditambahin huruf alif dengan ha, ya. Atau bahasa Suryaninya Abraham, sebelum nama Abraham itu Abram, ya Abroim. Nah seperti itu. Fazadal malaku fi ismihi al alif wal ha. Fazadal malaku, maka malaikat tersebut menambahkan bismihi pada namanya Abram, ya apa al alif wal ha, alif dan ha, fil lughati suryaniyah, di dalam bahasa Suryaniyah, lit ta'zimi wa tabhimi, untuk mengagungkan dan membanggakan. Tuh, jadi artinya setelah kejadian seperti itu, lalu ya malaikat tambahkan nama Abroim dengan Ibrahim atau Abraham. Pastadda farahu Ibrahim lidzalika, maka Ibrahim saat itu sangat senang bahagia dengan kejadian tersebut. Nah, jadi dia nerimain tuh ya yang memutih, rambutnya yang memutih diterimain, senang dia. Akhirnya karena dengan kesenangannya dan ketabahannya dan kesabarannya, malaikat tambahin yang namanya tadinya ya Ibrahimun jadi Ibrahim, ya ditambah alif dengan ha. Itu di dalam bahasa Suryaniyah, ya lit ta'zim wa tabhib, begitu. Summa asbaha, kemudian pada pagi harinya, waqad sabat lihiyatuhu kulluha, sungguh udah memutih jenggotnya semuanya. Nah pagi harinya, subuhnya udah putih semua jenggotnya. Ya, jadi kemarinnya tuh masih 2 lembar doang, masih 1 lembar doang. Ya Siti Sarah istrinya nggak suka, suruh copot, suruh cabut, tapi Nabi Ibrahim nggak mau. Ya, nah karena dengan ketidakmauannya, malaikat datang memberikan yaitu apa? Acungan jempol, hebat kamu Ibrahim. Nah, karena untuk memuliakan, akhirnya nama Ibrahim ditambahin tuh alif dengan ha. Asalnya tadi Ibrahimun, ya, jadi Ibrahim ditambahin alif dengan ha. Nah, seneng tuh Nabi Ibrahim. Besok pagi-pagi itu ya jenggotnya udah putih semuanya. Ya, jenggotnya sudah memutih semuanya. Rata semuanya. Nah, ini nih maksud waqad syabat lihyatuhu kulluha. Wa fil hadisi marfu'an, di dalam hadisnya marfu, Rasulullah bersabda, man syaba syaibatan fil islami, siapa orang yang sudah dikasih ya uban, ya rambutnya udah mulai memutih, fil islami, dalam Islam, pandangannya kanat lahu nuron, itu menjadi cahaya yaumal kiamati, nanti di hari kiamat. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi nih. Ya, jadi begitu. Nah, jadi kalau kita ada ubannya, biarkan aja. Itu kata Nabi nanti menjadi nur, menjadi cahaya di hari kiamat. Makanya nggak usah diwarnain dengan hitam. Kan sekarang banyak tuh orang yang rambutnya udah putih, dibeliin apa? Dibeliin semir, sehingga warnanya jadi apa lagi? Jadi hitam lagi, dihitamin lagi, Jangan, ya nggak boleh. Kenapa? Karena ini satu anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau diterimain dengan penuh kesabaran, insya Allah nanti menjadi nuron yaumal kiamah. Ya, uban tersebut menjadi cahaya di hari kiamat. Wafil hadisi aidan, di dalam hadis juga Nabi bersabda, kata Nabi, innallaha ta'ala yastahi ayyu'adziba dza syaibatin, sesungguhnya Allah malu kepada hambanya menyiksa hambanya yang udah punya uban. Nah gitu. Jadi Allah malu kalau mau menyiksa hambanya sementara hambanya udah beruban. Berarti Allah nggak mau tuh. Orang kalau udah beruban tuh udah tua berarti. Nah orang kalau udah tua Allah malu menyiksanya. Makanya dia juga malu berbuat dosa maksiat. Udah tua masih maksiat aja. Ya emang mau nyari apaan lagi? Tuh, tadi raja aja tuh yang tinggal di ya istana raja, dia nggak mau lagi. Udah diurusin ya untuk ibadah aja. Nah kita ya mau apa lagi? Ya kalau udah tumbuh rambut ya
itu udah mulai memutih 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, bahkan kadang-kadang udah semuanya. Nah itu kita syukuri dan kita terimain. Allah malu tuh nanti di hari kiamat untuk menyiksa hambanya yang begitu. Nah kita juga malu kalau udah begitu untuk berbuat dosa dan berbuat maksiat. Jadi banyakin ibadah udah kita. Nah begitu ngaji yang rajin udah, mau ngapain lagi. Nah seperti itu ya. Jadi hidup ya kita waktu muda udah kenyang dulu. Nah seperti itu. Sekarang alokasi kita masih panjang umur, bersyukur kepada Allah. Nah untuk apa? Untuk ibadah. Untuk ibadah. Nggak usah disemir, nggak usah dicap dengan warna hitam atau warna-warna yang lain supaya ya nggak kelihatannya putih. Nggak usah, biarkan saja. Karena dalam hadis ini kalau ada orang yang sudah rambutnya memutih, kemudian itu insya Allah diterimanya dengan sabar, maka akan menjadi cahaya nanti di hari kiamat. Bahkan dalam hadis yang lain, Allah malu untuk menyiksa hambanya yang sudah ada ya ubannya, yang udah ya memutih, apakah rambutnya atau jenggotnya. Wa ansyada ba'dul a'rabi, dan menyanyikan sebagian orang-orang Arab, lamma ra'asyaiba pilih yati, tatkala dia melihat ya itu di jenggotnya udah mulai beruban. Seorang Arabi, orang-orang Arab itu ketika lihat jenggotnya beruban, dia mendendangkan satu lagu, dibilang begini, ya waih man faqada syababa wa ghayyarat minhu mapariqa ra'sihi bi khidabi, yarju imarata wajhi bi khidabihi wa masiru kulli imaratin li kharabi, inni wajadtuhuma ajalla raziyatin faqdas syababi wa firqatal ahbabi. Nah, jadi dibilang begini, ya waih, aduh celaka, ya waih, aduh celaka, man faqdas syabab, orang-orang yang udah kehilangan masa mudanya. Ya, jadi kalau udah masa mudanya hilang berarti udah tambah rambutnya itu beruban, udah mulai rambutnya berubah warna, itu berarti masa mudanya udah hilang. Aduh celaka ya orang-orang yang kehilangan masa mudanya. Wa ghayyarat minhu, dan udah berubah ya daripada orang tadi, mapariqorosi, belahan rambutnya. Belahan rambutnya tuh ada kan biasanya orang kalau rambut berbelah tuh ya, itu belahan rambutnya ya itu udah berubah, tapi bi khitabi, sayangnya dikasih warna. Khitab itu khodok asalnya pacar ya, dikasih warna. Jangan ya, biarin masa mudanya udah hilang ya, jangan sampai rambut yang sudah mulai memutih dicap dengan warna hitam. Yarju imarata wajhi, dia berharap supaya ramai itu wajahnya bihidabihi, dengan pewarna ya, kan sekarang diwarnai itu kadang-kadang. Wa masiru kulli imaratin li kharabi, dan jadilah tiap-tiap yang diramaikan itu akan mengalami kehancuran. Di rambut yang dipoles macam-macam itu diumpamakan kalau dunia dikasih imarah, didandanin. Dunia semakin tua semakin berdandan, ya semakin cantik. Itu dunia tuh begitu. Dulu di zaman Nabi aja dunia udah seperti nenek-nenek. Kalau nenek-nenek udah tua belum? Udah tua. Tapi nenek-nenek yang berdandan, berhias. Nah itu dunia, semakin tua semakin berdandan, semakin tua semakin berdandan, semakin tua semakin cakep kelihatannya. Padahal tetap nggak bisa dibohongin, udah tua. Nah ini juga begitu, kita udah tua nggak usah. Ada yang operasi plastik, wah gitu, supaya keriputnya nggak nampak, nggak perlu. Udah kita syukuri aja, emang kita di dunia akan termakan oleh waktu. Nah masa-masa seperti itulah kita harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang kita imarah di bagian muka kita ya dengan zat pewarna ataupun dengan cara-cara yang lain, itu pasti kharab, akan hancur ya. Sama gedung ya, itu lama-lama akan hancur ya, walaupun dunia itu berhias ya dengan hiasan yang indah-indah, semakin tua semakin bagus dunia. Dulu orang-orang tua kita kan ceritanya begitu. Ya ini nanti di sini ya akan terang terus, nggak ada yang gelap. Nah begitu.
Jadi di dunia ini udah semakin berdandan, semakin kemari. Tapi suatu saat khrob, dia akan hancur. Nah begitu kita juga begitu. Nggak usah. Kalau memang udah tua, udah biarkan. Ini adalah satu nikmat yang sangat besar dan kita syukuri. Karena kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk senantiasa ibadah. Jangan dibohongin wajah kita. Itu namanya pembohongan. Ya, pembohongan. Ya, operasi plastik, pembohongan nggak tuh? Pembohongan. Ya, kelihatannya dia masih muda aja. Nah, ya tetap udah tua. Ya, sehingga kita lebih dekat kepada Allah. Makanya kita kalau dibilang lu masih muda aja, enggak, bohong. Gitu. Tetap kondisi badan tidak bisa dibohongin kita. Ya, usia 20 tahun sama usia sekarang kita udah 50, 60 tahun udah beda. Ya, walaupun dibilang Bang Anwar masih muda aja gitu. Ya, tetap ya kondisi badan kita udah mulai melemah. Nah, cuma kita syukuri sehingga ya sisa-sisa kehidupan kita itu harus kita gunakan buat apa? Buat ibadah, buat ibadah. Sebab akan hancur, kita poles apapun nanti ya cakep terus ya tetap khorob, dia akan mengalami kehancuran. Nah, seperti itu. Inni wajadtuhuma ajalla raziyatin. Sungguh saya akan menemukan keduanya ya musibah yang terbesar. Faqdas sabab, hilangnya ya muda, ya wapir qatal ahbab, dan hilangnya apa? Kumpulan orang-orang yang dicintai. Suatu saat begitu. Dua hal yang akan kita temukan. Ya masa muda kita akan hilang. Makanya kadang-kadang ada orang begini, la'alla syababa ya'udu yauman. Ya, aduh coba muda kembali lagi satu hari aja. Nah, begitu. Ada orang ngelamun begitu. Udah tua, aduh kalau masa muda datang lagi satu hari aja enak kali ini. Nah, begitu. Udah hilang itu. Itu udah hilang. Masa muda enggak mungkin lagi ya datang. Tetapi kita syukuri. Sekarang kita masih dikasih nikmat kehidupan. Nah, gunakan nikmat kehidupan sebagai sisa-sisanya untuk benar-benar ibadah. Yang kedua, suatu saat nanti kita akan ditinggalkan oleh kumpulan-kumpulan orang-orang yang dicintai. Banyak orang-orang yang kita cintai lama-lama berpisah. Kadang-kadang dia duluan, kadang-kadang dia duluan. Kita masih ada, dia udah pada nggak ada. Ya dia teman saya pakat banget, udah nggak ada sekarang. Oh dia teman ngaji saya, udah nggak ada. Nah tinggal kita kapan? Nah seperti itu. Suatu saat kita juga yang akan dipanggil, orang lain belum, kita duluan yang dipanggil. Nah itu cuma dua. Ya, kita akan menemukan ya musibah yang terbesar. Masa muda akan hilang, kemudian kita akan ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai. Cukup saya kira. Ya, nanti baru ya kita lanjutkan. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.